Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi Bro Ensis ya. Seperti biasa Bro Ensis, gue berharap dan gue doain lu semua ya tetap semangat, sehat dan tetap semangat. Balik gitu lagi. Oke, gue nggak pakai lama panjang kali lebar Bro Ensis ya. Sesuai dengan konten kali ini ya, gue langsung sekalian baca nih ya pertanyaannya, dan pengirim biasa gue nggak sebutin. Udah gini aja deh, nggak pakai lama, gue langsung baca aja ya. Sesuai dengan judul konten kali ini Bro Ensis ya. Kenapa kita namain judul kontennya nasehatin temen lu bro, narkoba bisa berujung masalah hukum ya. Gue ulang nih, kenapa judul konten kali ini nasehatin temen lu bro, narkoba bisa berujung masalah hukum. Nah oke, gue panjang kali lebar nggak mau, nanti gue dikomplain. Gue langsung baca nih Bro Ensis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu bro yang di sana, nama gue nama lu gue nggak bisa sebut bro ya. Ini dia bro nih Bro Ensis ya, tapi gue nggak bisa sebut namanya. Kenapa? Menyangkut privasi ya. Udah gue lanjutin aja langsung dah. Bro, gue mau sedikit minta tolong dengan pertanyaan nih ke lu semua di sana. Gue kan kebetulan ngekos. Nah di kosan gue ini sebelah nggak jauh dari kamar gue temen-temen kos satu kampus gue juga, dan gue sih nggak seujon atau apapun, tapi gue ada kecurigaan aja kayaknya temen-temen gue ini yang di satu kosan ini sebagian ada yang menggunain hal-hal yang tidak baik yang mungkin bisa disebut kayak sejenis narkoba atau apa. Gue mau coba nasihatin mereka, tapi gue harus punya dasarnya yaitu aturan-aturannya. Gue mohon pencerahannya dong dari lu ya. Bro and teman-teman Super Semar Lopem Podcast di sana, terima kasih ya, tolong cepet dijawab karena bagi gue ini urgent banget dan gue nggak nyaman tinggal di kosan ini akhirnya kalau begini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bro yang di sana ya, gue sama teman-teman udah menghimpun beberapa aturan perundang-undangan sesuai regulasi yang ada ya, sesuai dengan pertanyaan lo ya. Gini, kalau gue sih saranin, kalau lu udah nggak nyaman dan memang itu terbukti mereka teman-teman lu nggunain narkoba, udah lu laporin aja sekalian, ya, laporin ke pihak berwajib, ya. Lu bisa laporin di Polsek kek, lu bisa laporin di Polres kek, atau lu bisa laporin ke Polda sekalian, atau kalau perlu lu ke BNN. Kalau memang terbukti teman-teman lu menggunakan narkoba, ya. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah ini hanya sebatas kecurigaan lu. Jadi gini, yang ngomong baik-baik juga boleh kalau niat lu baik nih ya bro yang ngirim pertanyaan nih ya. Buat lu Bro Ensis juga yang lain kalau punya teman seperti yang dialamin sama yang ngirim pertanyaan ini ya, ini pencerahannya gue bacain aja. Oke. Jadi gini Bro Ensis ya, kenapa sih kalau menurut gue sama temen-temen namanya narkoba, narkotika ya, itu bisa berujung duka. Nah itu bisa berujung duka loh, hati-hati ya. Udah gue bacain aja deh pemahamannya ya, beberapa hal. Jadi begini, gue kasih tahu lu dulu nih Bro Ensis ya, khususnya lu bro yang ini pertanyaan. Jadi narkoba, jadi gua urain dikit ya, perbedaan narkotika dengan psikotropika ya. Nah ini kita ngambil dari beberapa sumber nih ya. Satu, narkotika. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menimbulkan ketergantungan dan lain sebagainya, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, yaitu sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika Bro Ensis ya. Yang kedua nih mengenai psikotropika ya. Psikotropika itu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ya. Itu sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Psikotropika ya. Nah ini gue langsung masuk ke materi sanksi bagi bandar, pengedar dan penyalahguna ya. Bro Ensis gue bacain aja deh ya. Jadi satu ya, bandar ya. Sanksi bagi bandar narkotika berbeda-beda tergantung apa tindakannya. Terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan, yaitu pasal 113 ayat 2 atau pasal 114 ayat 2 atau pasal 116 ayat 2 atau pasal 118 ayat 2 atau pasal 119 ayat 2 atau pasal 121 ayat 2 dan atau
pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Nah, ya. Namun untuk dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi semua unsur dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim ya kalau udah sampai naik prosesnya ke litigasi. Nah, ini buat tadi bandar tuh, ini pengedar ya. Bagi pengedar, sanksi dibedakan dari jenis atau golongan narkotika dan berat narkotika. Ketentuannya terdapat dalam pasal 115, 120 dan 125 Undang-Undang Narkotika. Nah, itu buat pengedar tuh. Yang kedua ya, ini yang ketiga nih, penyalahguna. Bagi penyalahguna narkotika, sanksinya diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Untuk hukumannya sendiri dibedakan berdasarkan golongan dari narkotika yang digunakan ya, Bro Ensis. Nah, ini sekarang kalau kedapatan membawa narkotika. Nah, ya. Jadi gue bacain ya. Orang yang kedapatan membawa narkotika dapat dijerat nih, Bro Ensis, ya dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Namun ada dua unsur penting yang harus dibuktikan atas dakwaan penguasaan suatu narkotika, yaitu harus terpenuhnya unsur kekuasaan atau suatu benda. Gue ulang ya, kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu ya. Jadi ada unsurnya apa enggak gitu ya. Nah, terus nih buat amit-amit nauzubillah, kalau yang pecandu atau korban itu sebenarnya bisa direhabilitasi ya. Gue bacain aja nih ya, gue insist. Rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ya. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika, Bro Ensis ya, wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial ya. Sesuai apa nih, Bro Ensis? Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Junto pasal 3 ayat 1 Peraturan BNN nomor 11 2014. Nah, terus juga ada putusan hakim lah ya, nanti nih yang akan menentukan ya apakah yang bersangkutan menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Sesuai apa? Pasal 103 dan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika itu ya, Bro Ensis. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tuh, Bro Ensis. Nah, sekarang gue jelasin ya sesuai dengan data yang udah kita himpun, kita Super Semangat Podcast Team ya. Ini golongan narkotikanya nih, sekarang gue bacain. Penggolongan narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 50 tahun 2018. Berikut beberapa jenis narkotika berdasarkan golongan ya. Golongan 1 nih, ada yang namanya opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metafentamin dan tanaman ganja. Itu yang pertama tuh. Nah, ini golongan kedua, ekgonina, morfin, metobromida dan morfina ya. Terus yang ketiga, golongan 3, etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram ya. Ini sesuai lampiran Permenkes nomor 50 2018. Nah, itu tadi tuh ya, Bro Ensis ya. Gue udah bacain tuh beberapa hal sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada mengenai narkoba ya. Nah, kalau gini deh, Bro Ensis, khususnya lu nih, Bro, kalau lu mau lebih jelas lagi nih mengenai aturan-aturan yang detail tentang narkoba, peraturannya, terus kalau pelanggarannya seperti apa, sanksi secara aturan itu bagaimana, lu buka di Google, lu searching ya, Bro Ensis ya, khususnya lu nih, Bro, yang ingin bertanya, lu ketik BNN di Google, Badan Narkotik Nasional. Nah, di situ nanti kalau udah keluar di Google, lu klik situs resminya BNN ya. Bro, yang ini pertanyaan dan Bro Ensis, kenapa? Di sono insya Allah lebih detail penjelasannya ya, biar lu pencerahannya lebih dapetnya lebih banyak buat lu, Bro Ensis, dan juga khususnya lu nih, Bro, yang ingin pertanyaan gitu loh ya. Nah, sekarang gue langsung tutup ya konten dari pertanyaan lu nih, Bro. Jadi artinya jelas, kalau lu masih muda, Bro Ensis, dan buat kita semua yang udah ada umur juga ya, jadi nggak kenal umur nih narkoba ini ya, hindarin narkoba, nggak bagus, buat apa, nggak ada manfaatnya juga gitu ya, gitu loh. Nah, buat lu nih, Bro, yang dengerin pertanyaan, kalau seandainya pertanyaan yang lu kirim jawaban kita belum puas dan lu tadi gue udah kasih referensi juga, lu cari di Google, ketik ya informasi tentang narkoba, kalau mau dapat lebih detail di website resminya Badan Narkotika Nasional BNN. Ternyata lu juga masih belum puas, lu silakan ngirim pertanyaan lagi ke email kami ya. Nanti kita akan kasih jawaban yang lebih detail lagi. Kalau memang ternyata bisa nyambung ke konten yang sekarang ini, ya kita akan lanjutin gitu loh ya. Nah, terus juga gini, Bro Ensis ya, sebelumnya sorry nih, Bro yang tadi ngirim pertanyaan ya, mudah-mudahan dapat pencerahan ya gitu ya, lu juga, Bro Ensis. Nah, langsung nih gue sambung aja, bagi lu semua, Bro Ensis,
yang pertanyaannya belum dijawab juga sabar ya, insya Allah kita jawab pasti ya. Kalau yang layak dinaikin konten, kita bikin kontennya untuk Super Semalaupun Podcast Channel ini. Tapi kalau enggak, yang kita seleksi ternyata nggak layak ya, kita tetap jawab bro and sis. Tapi lewat apa? Lewat emailnya di mana? Nih dia nongol nih, supersemalaupun@gmail.com. Kesono lo kirim ya bro and sis. Oke. Nah, seperti biasa bro and sis, gue nggak pakai lama-lama panjang kali lebar ya. Gue mau tutup nih konten ya. Gue mulai ya, sebelum gue tutup ya. Satu nih bro and sis, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Kenapa sih gue ulang-ulang terus? Kalau lu udah bersihin hati, bersihin pikiran lu, dan disiplin, insya Allah bro and sis, lu akan terhindar dari semua kegiatan lu kesehariannya. Dari apa? Semua bentuk pelanggaran dan masalah hukum yang bisa timbul dalam diri lu. Itu bro and sis ya. Dan seperti biasa juga bro and sis ya, ini kan masih suasana pandemi COVID nih. Jangan lupa ya, pesan mama 3M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu pulang dari aktivitas manapun bro and sis, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya. Dan jangan lupa tiap hari kalau bisa olahraga, pola makan, pola hidup lu juga dijaga. Biar apa? Biar tetap sehat dan semangat bro and sis ya. Gitu. Nah, dan insya Allah juga bro and sis, kalau lu semua itu lu lakuin, ya insya Allah hal-hal yang nggak baik yang seperti pertanyaan dan konten ini nggak akan terjadi ke diri lu ya. Gitu bro and sis. Nah, seperti biasa juga bro and sis, bagi lu yang udah pantengin channel kita terus, kita ngucapin terima kasih ya bro and sis. Dan jangan lupa di-share, kecuali lu ada pulsa, mohon maaf ya. Nah, gini, bagi lu yang baru nemuin channel ini juga sama, tolong bro and sis ya, di-subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau konten kita yang baru nongol, lu bisa ikutin bro and sis gitu ya. Dan juga seperti biasa bro and sis, jangan lupa ya, komentar dulu bro and sis kalau setiap habis nonton tayangan konten kita ya. Biar apa? Biar kita dapat kritik membangun. Insya Allah kedepannya channel Super Semalaupun Podcast ini bisa lebih baik insya Allah gitu bro and sis. Nah, juga gue nggak panjang kali lebar ya, gue pamit aja dulu bro and sis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.